running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Pemain Bangkok United sekaligus pemain timnas Thailand, yaitu Titipan Puangchan, keheranan setelah mencetak gol lewat asis Arhan ke gawang klub Australia, di mana Pratama Arhan lebih trending, bahkan dipuji habis-habisan dibandingkan dirinya yang mencetak gol ke gawang klub Australia. Seperti kita tahu, Pratama Arhan sedang jadi perbincangan hangat usai tampil luar biasa bersama klubnya, yaitu Bangkok United di lanjutan AFC Champions League 2. Bangkok United sukses menahan imbang Sydney FC dengan skor 2-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Allianz Sydney malam tadi. Di laga melawan Sydney FC, Arhan masuk sebagai pengganti. Bek berusia 23 tahun ini berhasil menciptakan 1 assist. Untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Titipan Puangchan, Titipan Puangchan sukses memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Setelah tembakannya gagal diantisipasi oleh kiper Sydney FC, skor pun menjadi 2-2 hingga pertandingan selesai. Di sisi lain, jauh sebelum Pratama Arhan membuat geger di Thailand berkat asisnya, Shin Tae-yong telah mengetahui kualitas yang dimilikinya. Hal ini pula yang membuat STY selalu memanggilnya ke timnas Indonesia. Meski Pratama Arhan minim bermain di klub seperti di Tokyo Verdy dan Suwon FC pada 2023 lalu, Shin Tae-yong sempat berbicara kepada media Korea Selatan Naver soal alasan selalu memanggil Pratama Arhan. Dia menyatakan, Pratama Arhan merupakan mutiara tersembunyi, karena belum banyak orang tahu soal kualitas yang dimiliki pemain kelahiran Blora itu. Saat itu, nama Pratama Arhan memang belum begitu dikenal, karena tak pernah masuk timnas kategori usia atau menjadi pemain inti PSIS Semarang. Arhan adalah pemain yang bahkan tidak dipilih untuk tim kelompok usia sampai saya memilihnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa saya menemukan mutiara di dalam tanah. Arhan tulus dan tidak berprinsip, ucap Shin Tae-yong. Selain itu, dia juga merasa kagum dengan lemparan ke dalam yang menjadi senjata tersembunyi Pratama Arhan kala itu. Menurut STY, lemparan roket Arhan benar-benar mematikan. Maka tak heran pelatih Shin selalu menggunakannya sebagai taktik menjebol lawan. Setelah bergabung dengan tim nasional, saya benar-benar terkejut. Dia memiliki kemampuan lemparan ke dalam seperti tendangan sudut, ujar STY kepada media Korsel. Di Liga Thailand pada musim ini, dia telah bermain sebanyak 6 pertandingan, dengan mencetak 1 assist untuk Bangkok United di seluruh kompetisi. Jika terus mempertahankan performa menawannya, bukan tidak mungkin satu tempat di timnas Indonesia akan jadi milik Pratama Arhan. Di sisi lain, memang kehadiran Patrick Kluivert membawa semangat tersendiri bagi para pemain timnas. Mereka terus menunjukkan kualitasnya agar bisa dipanggil lagi ke skuad Garuda. Egy Maulana Fikri juga tampil menawan di Liga 1 dengan gocekan-gocekannya saat ditonton langsung oleh Kluivert dan para asistennya. Tak cuma Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta juga tampil tajam. Setelah Kluivert diketahui sedang belusukan di Liga 1, tentu semua para pemain di Liga 1 terus bekerja keras dan terus menunjukkan kualitas mereka agar Kluivert kepincut dengan mereka. Tahun 2024 adalah tahun yang sangat spesial bagi timnas Indonesia. Gimana tidak, timnas Indonesia di semua kelompok umur secara serentak masuk Piala Asia. Bahkan selarang timnas senior selangkah lagi mau masuk ke Piala Dunia. Sekarang target PSSI dan timnas Indonesia lebih tinggi lagi, yaitu timnas Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda menyebut, dengan skuad saat ini, Indonesia bisa saja akan lolos ke Piala Dunia 2026. Madam Pang juga, selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand mengatakan, dengan skuad Indonesia saat ini,
Mungkin saja Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dan menggemparkan wilayah Asia Tenggara. Misi timnas Indonesia senior sendiri bukanlah main-main. Erick Thohir bahkan sangat serius untuk menargetkan timnas Indonesia senior lolos Piala Dunia. Keputusannya yang merombak total staf pelatih, bahkan sempat menuai pro dan kontra. Erick Thohir pun sempat menutup kolom komentar Instagramnya waktu lalu karena diserang netizen. Akan tetapi perlahan para fans bisa menerima keputusan tersebut. Tentunya dengan harapan para staf pelatih baru mampu memberikan hasil yang lebih baik dan menyempurnakan timnas Indonesia. Laga terdekat yaitu melawan Australia dan juga Bahrain. Laga melawan Australia di Sydney Stadium tentunya akan berjalan sangat sulit. Akan tetapi kabar mengatakan timnas Australia berpotensi tak akan memainkan 7 pemain inti mereka dikarenakan cedera. Tentunya maka timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencuri poin di laga tandang melawan Australia. Saat ini Indonesia terbilang memiliki kedalaman skuad yang bagus. Kedatangan Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan staf lainnya membuat timnas Indonesia akan sulit dianalisa. Apalagi ada tambahan pemain yaitu Ole Romani. Kehadiran Ole Romani dinilai sangat pas, mengingat Ragnar Orotmangun akan absen pada laga melawan Australia karena akumulasi kartu. Para pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di Eropa dijadwalkan akan berkumpul di Australia pada tanggal 17 atau 18 Maret nanti. Di balik itu, Erick Thohir juga akan menyewa pesawat khusus untuk timnas Indonesia. Alasan itu karena perjalanannya yang jauh, karena harus bolak-balik ke setiap negara. Erick Thohir tidak mau para pemain Indonesia kelelahan. Para pemain skuad Garuda harus fresh dan bugar ketika akan bertanding. Maka dari itu Erick Thohir akan mencarter pesawat untuk timnas Indonesia. Himbau maksud apa tuh fakto mari sini aku mau beli apa suka Bang, bubur ayam 1. Assalamualaikum, Fildun. Aparece Messi, gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.